Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Live Doc dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali ke talk show kita ya. Bincang-bincang kita bersama ahli, tokoh ya, dan pakar di bidangnya ya. Nah, pada kesempatan ini kita kehadiran tamu. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Islam dan Global yang selama ini banyak mengkaji dan meneliti tentang perkembangan Islam di dunia ya, baik itu secara ekonomi, politik, dan sosial dan budaya saya kira, dan juga sekarang sebagai Presiden Rumah Produktif Indonesia ya. Bang Yanuardi Syukur ya, calon doktor ini beliau di Universitas Indonesia, insya Allah. Nah, Bang, sekarang ini dalam konteks global ada beberapa perubahan politik yang sangat mendasar dan itu juga membawa angin kekhawatiran ke negara kita, di mana muncul semacam kekhawatiran akan berkembangnya semacam gerakan terorisme, kebangkitan terorisme atau gerakan-gerakan radikal Islam pasca kemenangan Taliban di Afghanistan. Ini banyak yang mengatakan bahwa ini seolah mengulang sejarah di tahun 1975 di Vietnam, ketika pasukan Vietnam Utara menguasai kota Saigon dan Amerika pergi secara terburu-buru meninggalkan banyak hal. Nah, Ustadz, bagaimana Bang Yan melihat adanya kekhawatiran seperti ini dengan melihat situasi politik secara global, terutama di Pakistan, di Afghanistan sekarang ini. Bagaimana menurut Bang Yan? Baik, makasih Bang Boim. Senang sekali bisa hadir di sini. Ini sangat terhormat saya bisa hadir di majelis ini ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan tadi kekhawatiran ya. Kekhawatiran itu sesuatu yang sangat normal, bukan hanya terjadi di tingkat negara, tapi juga di tingkat personal ya. Kita ingat kenapa Donald Trump itu menutup rapat Amerika Serikat dari beberapa negara ya, orang Islam ya, itu karena kekhawatiran yang sangat tinggi. Kemudian ada kebijakan anti terorisme di Amerika, kemudian di Indonesia termasuk juga, itu juga karena kekhawatiran. Jadi soal kekhawatiran itu sesuatu yang sangat natural, sangat umum, dan di mana-mana itu bukan cuma state, tapi juga personal, orang juga khawatir. Bahkan COVID-19 juga orang khawatir. Sudah selesai satu COVID varian ya, muncul lagi varian Delta, ada lagi varian MU. Akhirnya kemudian orang lagi bertanya-tanya, kenapa MU, kenapa bukan Liverpool misalnya ya. Jadi kekhawatiran itu sesuatu yang lumrah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita lupa. Kita lupa atau membuat kita tidak adil terhadap perkembangan yang terjadi ya. Khusus dalam masalah Taliban, Taliban memang dikhawatirkan oleh banyak orang karena sejarahnya. Ya kan, ketika mereka berkuasa di Afghanistan sebelum tragedi 9/11 ya. Ketika itu mereka memang menerapkan syariah Islam, tapi secara ketat, atau secara kalau kita bilang ya secara keras lah ya. Iya, betul. Nah, makanya itulah yang membuat orang-orang khawatir, misalnya eksekusi, kemudian potong tangan, kemudian perempuan juga tidak diperbolehkan ya untuk belajar ya, dan lain sebagainya. Itu yang orang agak trauma gitu ya dengan itu. Bahkan saya teringat Bang Boim waktu di Amerika Serikat, saya hadir di salah satu konferensi pers di Washington DC, itu ada seorang Afgan, perempuan yang sudah menetap di sana, bertanya ke saya, dia tanya, bagaimana pandangan saya tentang Taliban? Saya bilang bahwa Taliban itu harus memulai untuk melihat dunia yang sangat dinamis ini. Artinya pemahaman syariahnya yang sangat ketat itu bisa jadi dianggap benar di masa lalu, tapi sangat mungkin di masa sekarang ini dengan banyak perubahan terjadi, itu mereka harus mencari formula-formula yang baru. Artinya syariah itu kan banyak tafsirannya.
Hmm. pikirannya ya, sehingga kemudian mereka bisa ambil mana yang paling moderat, yang tujuannya sebenarnya untuk kemaslahatan bangsanya. Intinya kan itu. Intinya adalah kalau syariah itu diberlakukan, masyarakat kemudian sejahtera, berkah, aman, dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan ya, di sana gitu. Nah, kemudian jadi kenapa orang khawatir itu karena masa lalunya. Ya, Tapi ya, ya. kalau kita terlalu khawatir dengan masa lalu orang, kita juga akan tidak adil, ya kan? Kalau kita Betul, lihat di betul. sejarah Islam misalnya Khalid bin Walid itu orang yang punya masa lalu tidak baik ya. Bahkan Betul, pasukan betul. Islam banyak yang terbunuh dalam Perang Uhud itu kan beliau masih di masih di pihak pihak anu ya. musuh, masih di Ya, pihak ya. musuh. Karena Iya. strategi dia kan sehingga kemudian Hmm. banyak sahabat yang terbunuh ketika itu ya. Kalau kita melihat masa lalu, maka nggak mungkin Khalid itu akan menjadi panglima perang. Umar bin Khattab, kalau kita lihat masa lalunya, itu juga nggak mungkin dia akan menjadi seorang sahabat yang sangat mulia gitu dalam sejarah Islam. Dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Artinya, saya ingin katakan bahwa masa lalu itu bisa kita lihat saja untuk sementara ya. Jadikan saya seperti kaca spion. Dan sekali-sekali saja dilihat. Tapi Ya, jangan membuat kita lupa bahwa itu memang ada di masa ya. lalu. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Taliban di masa lalunya. Kita lihat. Tapi kemudian kita juga harus memahami, dan dalam kajian antropologi ya, karena saya Ya, mempelajari ya, ya. antropologi, kita melihat dalam kondisi zaman seperti sekarang ini masyarakat mengalami yang namanya dinamika-dinamika, perubahan-perubahan. Hmm. Jadi saya berpandangan bahwa manusia itu makhluk yang dinamis. Dinamis ya, betul, betul ya. Dinamis dia. Yang dulunya keras bisa jadi sekarang agak moderat. Ya, Dan betul ya. itulah yang terjadi di internal Taliban. Hmm. Jadi kalau Taliban di generasi-generasi awal, misalnya Mullah Muhammad Umar ya, yang itu kemudian dia melindungi Osama bin Laden ya ketika itu Ya. memang keras. Tapi belakangan-belakangan ini muncul generasi yang lebih moderat. Indikasi Generasi milenial dan generasi Z ya. ya kalau bilang milenial mungkin bukan milenial ya, tapi Bukan mereka milenial juga ya. sebelumnya milenial itu. Iya. Tapi mereka masyarakat yang terdidik gitu, yang educated people gitu. Mereka bisa berbahasa Inggris, tentu saja bahasa Arab juga bisa. Dan Berarti bahasa juru bicaranya Sahibullah siapa nih? ya Ya. mereka bisa gitu. Jadi dengan kemampuan yang baru itu, akhirnya kemudian mereka melihat bahwa ada sesuatu yang baru yang mereka harus ubah gitu dalam strategi mereka. Maka beberapa tahun terakhir kita lihat misalnya mereka mau negosiasi dengan Amerika. Ya kan kesepakatan di Doha itu kan kesepakatan negosiasi. Betul, Artinya kalau betul. mereka berpikir mati-matian ya udah nggak mau negosiasi. Tapi karena mereka mau negosiasi, diplomasi, maka itu bagian dari yang penting gitu. Jadi diplomasi itu adalah bagian penting dari masyarakat yang beradab. Betul, betul. Nanti kan mau diplomasi di Doha itu beradab. Kemudian dia datang juga ke Cina. Cina juga kan dia berdiplomasi juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan dana yang kira-kira nanti akan berguna untuk pengembangan Afghanistan. Karena mereka punya sumber daya alam yang sangat luas, dan itu harus dikelola oleh orang luar. Dan Cina punya kapasitas untuk itu. Dan Cina juga punya kebutuhan yang namanya sumber daya alam. Karena Cina itu kan dia produksi semuanya itu. Apapun itu kan ada di Cina. Ada di Cina, dan mereka butuh sumber daya alam. Jadi di situ ada semacam logika bisnis juga gitu. Kemudian mereka ke Rusia dan lain-lain, bahkan mereka ke Indonesia. Jadi ya sempat juga ke Indonesia ya. Yang inisiasi oleh Pak Yusuf Kalla ya dan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu kan sudah punya kontribusi yang signifikan ya di Afghanistan. Bahkan NU juga membentuk NU di sana ya di Afghanistan. Jadi kalau kita lihat pada perkembangan yang terjadi tadi bahwa manusia begitu juga dan gerakan itu sifatnya dinamis, maka kita juga harus adil dengan apa yang terjadi. Maka keadilan kita bisa lihat adalah ketika pasukan Amerika Serikat itu keluar dari tanah Afgan, kemudian mereka menguasai, merangsek dari pinggir, dari desa ke kota gitu ya. Desa mengepung kota, seperti mau gerakannya mau di Cina ya. Seperti mau Zedong ya, jadi dari desa. Kan dia dari desa itu, dari pinggir-pinggir dia. Iya. Kemudian dia masuk sampai ke kota. Ketika dia masuk ke kota, itu kan tidak ada darah yang tertumpah gitu ya. Kita bisa katakan seperti itu ya. Tentu saja pasti ada saja insiden-insiden kecil ya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa kecil, tapi saya kira kalau orang menggambarkan Taliban itu sebagai mana yang dulu yang sangat kejam, faktanya
kok mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu yang sekarang ini? Nah, kalau Bang Yan melihat perubahannya di mana? Yang paling mendasar dari Taliban ini yang dulu dianggap berkolaborasi ya, melindungi Al-Qaeda misalnya, atau sama Bin Laden ya di Afghanistan. Dan bagaimana pengaruhnya secara global, Bang Yan? Apakah misalnya Taliban ini memiliki karakteristik yang berbeda misalnya dengan gerakan-gerakan internasionalisme Islam yang baru seperti ISIS misalnya yang berkembang di Irak dan Suriah? Bagaimana? Ya, saya melihatnya Taliban ini gerakan